Kebijakan, karena kami terus terang, kami juga bawahan, ada pimpinan kami. Silahkan Luki sampaikan apa dan siapa yang bicara. Saya minta ada, tidak semua yang bicara ya, ada perwakilan yang ditunjuk supaya kita ini terarah. Kalaupun ada pembicaraan lain, silahkan melalui siapa yang kita tunjuk. Tapi bisa ya, supaya tidak kacau Ki. Kalau banyak yang bicara kacau Ki. Jadi saya tidak banyak yang Tapi silahkan siapa yang mewakili perkenalkan diri. Tapi silahkan. Atau ada arahan? Tidak ada. Oke. Silahkan apa perwakilan ditunjuk. Tunjuk Ki siapa? 2 orang. Oke. Oke, silahkan Pak. Saya persilakan. Baik Pak. Saya mewakili Pak. Oke. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Sekretaris Koperasi Merah Putih Pak, Tanjung Merdeka. Ya. Jadi surat teguran pertama pada saat itu dilampirkanlah surat dari Pompengan bahwasanya permintaan penertiban. Nah, dari situ kita akhirnya bersurat juga ke Pak Camat dan ditembuskan ke Pak Lurah. Kita minta diaudiensi. Besoknya Pak Lurah memang memanggil kita ke sini untuk dipertemukan dengan tim dari DBW. Pada menyatakan apa dan bagaimana terkait usaha yang sudah kita juga tembuskan ke Pak Camat dan ke Pak Lurah. Sepertinya di sini miss-nya. Pak Lurah ataupun Pak Camat tidak mempertimbangkan apapun yang ada di surat itu, isinya. Padahal pada saat pertemuan pertama itu di kantor Lurah, Pak Lurah pun dengar sendiri apa yang disampaikan oleh Pompengan, bahwa surat itu harus kita lakukan, dan kita lakukan segera, dan kita tembuskan ke Pak Camat dan Pak Lurah. Tapi apa yang terjadi? Pak Lurah tetap menerbitkan SP2. Itu saja Pak. Terus karena ini kami tidak didengar, kami tetap berusaha. Kami tetap berusaha menemukan cara supaya kami bisa berkomunikasi dengan baik dan benar Pak. Kami datang ke Pompengan, bersurat 2 kali, 3 kali mungkin. Tapi ya apa yang kami lakukan begitu tidak menurut kami tidak dipedulikan oleh Pak Lurah dan Pak Camat. Sampai akhirnya kemarin turun SP3. Usaha kami tidak berhenti Pak. Tim kami datang ke Pompengan selaku pemilik lahan, akhirnya diberi izin. Ya, mungkin izinnya belum tertulis Pak, tapi ini bisa kita lihat suratnya. Tim Pompengan menyebutkan bahwa tunjukkan ini sama Pak Lurah supaya SP3-nya tidak keluar. Ini tanda terima dari Pompengan bahwa proses yang kami minta ke Pompengan itu sementara berproses. 1-2 hari ini. Sementara proses Pompengan. Iya. Insya Allah hari ini atau besok mereka akan datang meninjau. Itu Pak. Itu simpelnya ceritanya. Kita skip ya. Silakan ini diperlihatkan kepada Pak Lurah atau pihak kelurahan bahwa kita di sana sementara. Tapi itu Pak, di Pompengan. Ada di situ tanda tangan itu Pak. Itu nama siapa itu tidak jelas. Itu laki-laki perempuan. Apa dari mata tidak beliau? Tulis tangan aja tidak jelas. Muriring itu. Ya, itu saya bertanya Pak. Tidak jelas. Bukan tidak bisa lihat Pak. Maksudnya tidak jelas. Makanya saya perjelas siapa. Ya. Nama apa ya? Iya. Jadi kira-kira begitu Pak. Sederhananya Sudah difoto? Ya, sudah. Jadi sederhananya begitu Pak. Jadi kami sebenarnya sudah berusaha kemana-mana Pak, supaya kami dapat
bisa didengar, dibuka waktu buat diskusi seperti ini, sederhana bercerita apa sih sebenarnya. Kalau Bapak juga tahu sebenarnya di situ kan juga sebelum ditempati oleh warga setempat sebagai tempat usaha, di situ orang juga buang sampah. Di situ karena jalannya mulus, balap liar, begal. Belum lagi kalau anak-anak kita tidak awasi, lompat ke danau, tenggelam. Jadi banyak aspek sebenarnya yang kenapa kita berada di tempat ini ya, karena selain ekonomi ya kita juga secara tidak langsung kamtipmasnya terjaga. Begitu. Mungkin itu saja Pak dari saya. Saya tambahkan sedikit Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Fatullah, Ketua KTMP Kali Merdeka. Jadi ini koordinator Pak yang ada ini semua adalah anggota koperasi, makanya meminta kepada saya untuk difasilitasi. Fasilitasi ini bagaimana kita supaya bisa bertahan ini, karena kapan dibongkar ini saya kira dampak yang ditimbulkan ini dengan penderitaan yang mereka derita ini lebih besar penderitaannya daripada dampak yang ditimbulkan kalau nggak ada dampaknya itu. Makanya dia kasih minta supaya kita koperasi memfasilitasi. Makanya kita sudah berusaha, cuma karena pemerintah tidak menghargai kita, kemarin kita menyurat ke kecamatan, mau audiens dengan Pak Camat tidak diterima, tidak ditanggapi itu. Yang kedua, kita waktu tadi Pak sudah sampaikan bahwa setelah pertemuan kita di sini itu PU menyarankan kepada kita untuk menyurat ke PU Pengang untuk minta izin. Tapi belum lagi itu ada balasannya, Pak Lurah sudah mengeluarkan SP2. Kemudian kita juga ini berusaha mau bagaimana supaya kita ketemu di Dewan. Seharusnya itu seluruh selesai itu semua, baru ada lagi SP keluar. Tapi karena kita tidak dihargai oleh pemerintah, yang seharusnya itu Pak Camat dan Pak Lurah membantu ini warganya, bukan mau ini membunuh warganya. Ya seharusnya membantu. Kemarin ini ada salah satu pemilik benar yang KPU yang disampaikan itu ya, ini biasanya tadi kasih surat itu yang dilihat tadi itu surat. Kemudian dia di sana ada keterangannya yang mengatakan bahwa yang meminta itu surat ke untuk penertiban adalah dari pemerintah. Jadi sebenarnya ini bukan dari pusat ke wali kota, tapi dari wali kota ke pemerintah supaya itu ditertibkan. Yang kedua, tadi itu bahkan beberapa kali cerita katanya itu FPU menelpon itu ke Pak Camat, kenapa tidak dibongkar Pi? Ini kita mau tahu Pak, karena di PU ini lain inunya, lain bahasanya di sana. Tidak ada yang menelpon, tidak ada itu di PU ini. Saya kagak memang tidak tahu ini yang persoalan. Jadi makanya itu kita mau tahu siapa ini yang dari PU yang menelpon, bilang kenapa tidak dibongkar Pi, kenapa tidak dibongkar Pi, supaya kita tahu. Karena DPU juga ini seperti tadi itu kita sudah berproses ini, seharusnya ini SP3 tidak keluar. Tapi karena ini juga kita ini sebagai warga sebenarnya, saya mau pilih ini teman-teman, merasa kenapa ini pemerintah kita ini mau membunuh kita, bukan mau membantu. Karena seharusnya dia memperjuangkan kita kalau ada surat dari PU itu mengatakan mau dibongkar, seharusnya ini Pak Lurah membantu warganya. Jangan dulu Pak, karena ini kasihan dia, ada uang bala pinjam, ada begini dan sebagainya. Tapi ternyata iya. Makanya kemarin itu Pak, waktu seputar SP3, saya ke Pak Lurah dan dia kita kasih keluar SP3 supaya ini warga merasa tidak dianu. Karena anggapannya ini warga Pak Lurah jadi Pak Camat yang mau bongkar. Karena dari perut itu tidak ada Pak. Betul. Iya. Terakhir kalau ada pertemuan seperti ini,
masyarakat sudah menyempatkan waktu. Siap. Jangan paksa itu waktu. Bahwa Ya. terakhir. Silakan sebut nama saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang mewakili Pak Lurah mungkin Sektor, semuanya staf yang saya hormati, Dimas Indra dan saudaraku pedagang kuliner yang mudah-mudahan insyaallah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin. Nama saya Insinyur Zulkifli HM, SHMH NSI, Ketua Dewan Rakyat Anti Korupsi dan Masyarakat Pendampingan Hukum untuk hal-hal yang terkait dengan pemerintah. Jadi selain juga salah satu di sana adalah keponakan saya berada di samping saya mencoba mencermati masalah dan memang saya selama ini membela pedagang kaki lima di luar. Lihat saya punya pocket itu, sampaikan Pak Wali bahwa kemudian kita tidak bisa hanya berbicara somasi tanpa rasa, somasi yang kemudian hanya menyudutkan pedagang. Seperti tadi saya penyampaian tadi kan saya dengar langsung pembongkaran. Carikan saya di aturan itu mulai dari undang-undang Kemendagri, undang-undang provinsi, perda provinsi, perda kota nomor 4 itu tidak ada pernah dikatakan pembongkaran kecuali penertiban. Dan sudah tahu harus penertiban itu apa supaya jelas. Kalau kemudian ada terkait seperti ini dan kemudian selalu menjadi korban adalah kita punya warga, itu kan tidak adil. Ini pemerintah ini itu kelembagaan yang mengurusi perairan tentu ada tempatnya. Seperti ini kan sungai tidak aktif lagi. Saya katakan kepada Pak Lurah, semestinya harus ada Pak Lurah ini. Saya katakan berhati-hati dalam menghadapi masyarakat. Apalagi masyarakat ini. Bahwa kemudian dari hasil UKM ini dan pedagang kaki lima, saya sampaikan 60% itu untuk PAD dan 70% lahir dari pedagang kaki lima dan pedagang kuliner. Yang saya pertanyakan ini keinginan apa ini pemerintah, Pak Wali, mau menertibkan semua mulai dari pedagang kaki lima sampai ke pedagang kuliner, tidak memperhatikan lagi apakah kau meminjam atau masa anakmu bisa sekolah atau tidak atau makan. Coba itu dipertimbangkan ya, sampaikan Pak Lurah, sampaikan Pak Wali. Dia main-main. Saya kemarin undang Pak Wali di podcast 2 kali diundang belum datang. Saya akan terus lakukan itu tanpa diketahui sebenarnya nih. Jadi mohon maaf ini, jangan coba-coba bongkar itu sebelum ada solusi yang terbaik. Karena di Kemendagri nomor 41 2012 jelas bahwa yang dimaksud dengan penertiban adalah mendata semua dulu pedagang kaki lima atau pedagang kuliner, lalu kemudian memberikan solusi yang terbaik. Kalau diiyakan, kan tidak mungkin juga kemudian dia tidak iakan untuk relokasi kemudian dipaksa seperti yang terjadi dulu pedagang kaki lima dipaksa sekarang akhirnya mati itu pedagang kaki lima. Jadi hati-hati ini masalah penghidupan. Sampaikan Pak Wali, berbahaya sekali ini apa yang kita lakukan ini. Apalagi saya lihat sangat berpihak pemerintah kepada Pompengan, tidak berpihak kepada masyarakat. Tak balik ini, harus kau berpihak kepada kau punya warga semua, karena dia yang jaga. Ini kalau tidak ada begini Pak, saya tahu dulu terjadi juga biasa di sini apa nih? Begal-begal. Yang kedua banyak orang buang sampah, karena saya orang di sini juga. Ya kan, bahkan saya punya bapak yang membangun tanggul Patompo. Ya kan? Itu semua itu dulu. Jadi jangan kita sampaikan hati-hati, jangan cuma somasi harus ada solusi yang diiakan oleh pedagang kaki lima atau pedagang kuliner. Itu intinya. Tidak bisa kita mau lakukan gusur-gusur, pokoknya bongkar. Sampaikan kalau ada di undang-undang Kemendagri, undang-undang terkait dengan pedagang kaki lima, provinsi, kota atau SK wali kota yang ada di situ tertulis bongkar nih. Tidak ada itu Pak. Penertiban kalau kita analisis secara bahasa sangat baik, rapi, dirapikan, ya, ditawari ini dan itu, ya, direlokasi dan sebagainya. Sudah ada bongkar-bongkar. Karena kenapa? Kita rugikan orang tuh. Bayangkan ini pedagang kaki lima yang terdata di Makassar termasuk kuliner 25.000 kali 4 orang.
minimal 125.000. Itu yakin saya, begitu kita hentikan pendapatan orang tuanya, maka tidak ada jalan lain tidak ada jalan lain kecuali ikut begal. Dan kemudian itu saya buktikan ketika saya berkunjung ke Polrestabes, 160 tertangkap di ruangan. Saya tanya, 40% datang dari anak yang digusur orang tuanya tanpa disuruh. Orang tuanya bilang pergi begal. Dia tidak disuruh, tapi apa dia mau? Berhenti sekolah, berhenti makan. Bayangkan kalau perut tidak ada anak-anak. Nah, ini kan tugas pemerintah. Tugas pemerintah itu termasuk pemerintah kelurahan membina. Nah, tidak pernah aku kasih modal, tidak ada terbangun di situ. Dia kasih masuk, ada untuk kamu. Banyak kau pernah kasih bilang bukan, saya pernah kasih kau modal. Ya kan? Saya tidak bisa sama sekali. Sampaikan Pak Wali, bilang Zulkifli HM. Ya kan? Saya mantan juga anggota DPRD beberapa kali. Beberapa kali saya mantan DPRD di Makassar. Ya, orang tua saya juga pernah beberapa kali. Saya tahu betul dan saya paham bagaimana kita mendekati masyarakat. Apalagi kalau lurah itu mati-mati untuk masyarakat. Tidak bisa juga kita sampaikan Pak Wali Camat bongkar ke siap. Tidak bisa begitu. Jadi percuma harus pertimbangannya. Itu tadi. Jadi kalau pompengan yang kita bela, lebih baik saudara angkat kaki dari lurah ini. Saya sampaikan. Betul. Setuju tak? Tidak bisa Pak. Sampaikan Pak Lurah, coba ada. Saya memang ketemu. Saya ke Pindu. Iya kan? Hati-hati Pak. Ini kalau begini, saya yakin Bima sudah tahu siapa yang menjaga kota ketika tengah malam sampai pagi. Tentu kuliner dan pedagang kaki lima. Betul. Siapa yang berjuang ketika negara ini krisis ekonomi, tentu pedagang kaki lima dong. Itu faktanya. Siapa yang memasukkan PAD 60% ke PAD asli daerah pedagang kaki lima, yang 7% datang dari pedagang kaki lima dan kuliner. Saya mantan anggota DPR dan pernah jadi ketua Komisi B. Tahu betul itu. Jadi hati-hati, hanya disuruh. Ini saya tahu, saya sudah sampaikan sebelumnya. Ada kaitannya dengan penertiban dilakukan kepada kaki lima terhadap kuliner di sini. Ini kalau kuliner di sini saya mau tanya dulu. Apa yang menjadi masalah? Ya. Bersyukur ini Tanjung Merdeka ada kuliner yang memasukkan PAD yang bisa juga menjadi ikon. Saya lihat tadi ada tertulis ikon untuk Tanjung. Betul. Kenapa itu tidak dipertimbangkan kemudian? Pokoknya somasi ketiga gusur bongkar. Tidak ada itu. Tidak ada. Saya yakin saya tidak memprovokasi warga, tapi mereka sudah pintar-pintar semua. Di mana saya mau? Caranya saya meminjam di bank, baru saja saya biaya ini, kemudian saya mau di bank. Jadi ini saya, kalau analisis saya, sebenarnya pompengan tidak peduli dengan ini, apalagi dijagai gitu. Betul. Jadi ini terjadi miskomunikasi yang kemudian direkayasa, tulis direkayasa oleh pemerintah kota, seolah-olah pompengan yang bersurat, padahal dia yang suruh pompengan bersurat. Itu. Jadi hati-hati. Sekali lagi saya memaafkan, saya harus berbicara ini, menyampaikan kepada Indah, untuk menyampaikan Pak Lurah, menyampaikan Pak Camat, dan sampaikan Pak Wali. Kalau begini semua, 125.000 nanti pedagang kaki lima bersama keluarganya, saya tidak tahu nih pemilih akan datang mau apa ya? Apakah mau ditata di kota ini? Tentu pertama adalah bagaimana masyarakat saya, rakyatku bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, tidak pernah kau siapkan pekerjaan. Dia tonjol cari-cari. Ketika dia cari, kemudian ada yang bisa menghidupkan juga perkembangan ekonomi kerakyatan, tiba-tiba kau bilang saya somasi kau bongkar. Tidak bisa begitu. Kasih yang kalau balik saya yang dibalik ikat dalam posisi pedagang kaki lima atau kuliner anggar cari. Dan suatu saat ketika kita terus perjuangkan untuk memaksa ini, suatu saat insya Allah pasti itu akan kembali ke kita semua. Yakin saya. Jadi kalau kita mencari kebaikan ini, sampaikan ini Pak Camat, Pak Wali, bilang saya Pak Wali, jangki itu jangki itu khusus ini jangki. Kan tidak apa-apa ini. Indah sekali kelihatan nih. Yang boleh kita lakukan adalah membina sarai bunga-bunga supaya lebih kita bagi di parkir
Anda duit, bajiki. Itu dijamin Pak, di daerah kan bisa kita minta. Tapi kalau kita lakukan terus Bongkar. itu penekanan terhadap orang yang kecil, Bukan. berarti Anda membuat kemungkaran. Dan ketika dalam agama kalau ada yang membuat kemungkaran atau penzaliman, kita harus lawan. Bukan lawan berkelahi, tapi lawan dengan aturan apa yang ada. Tapi kalau kita melakukan kebaikan dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu siapa yang melakukan kebaikan, kalau lurah melakukan kebaikan, maka masyarakatnya akan hidup tentram di mana dia melakukan kebaikan. Itu tolong dipertimbangkan ini. Sekali lagi, saya sangat berharap kepada seluruh potensi pemerintah untuk tidak merekayasa di masalah. Tidak merekayasa, karena kemudian sampaikan ke mereka, atasan tak, buka kami itu pedagang kaki lima, itu pedagang kaki kuliner. Mana ada aturan yang menyatakan harus dibongkar? Kalau ada yang tertulis dibongkar, saya yang suruh bongkar kan? Karena ada sedikit aturannya bisa kau dibongkar. Tidak ada Pak, jangan dipaksa. Kasihan kau dong. Saya saja, saya bilang kalau kau dibongkar ini kemudian di mana kau bisa dapat ini membayar anu ini? Main lu ketawa. Sorry. Jadi saya kira demikian untuk sementara ini harus pertimbangkan secara mapan. Jangan kita membuat narasi-narasi yang tidak tepat. Karena narasinya pemerintah kota kemudian pompengan ke sini itu direkayasa tidak. Saya sudah menganalisis. Lebih kurangnya mau dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada 3 perwakilan yang menyampaikan hal-hal terkait dengan masalah kita di bawah. Saya catat Pak, untuk sementara itu jadi bahan informasi pada pimpinan kami. Kami akan sampaikan terkait tadi ada bahasa tadi bahwa tidak ada solusi yang dikasihkan Ki. Saya dapat informasi pada saat kita pertemuan ada solusi yang ditawarkan untuk menempati lokasi di sampingnya GMTD Pak ya? Iya ada Pak, ada solusi ya. Tapi tentu Pak saya tidak. Jadi jangan sampai dibilang tidak ada solusi dikasih Ki, itu ada solusi dikasih Ki. Penawaran itu ya untuk ditempatkan di lokasi ke tempat tersebut 5 kali 5 ya. Jadi saya mau sampaikan seperti itu juga bahwa ada solusi, bahwa tidak serta-merta juga kami melakukan penertiban tidak ada solusi, ada solusi yang ditawarkan dengan kita berupaya juga sedemikian rupa bisa diberikan keringanan karena di situ kan memang sudah disewa juga. Nah, saya juga terus terang Pak terkait dengan ini bahwa pompengan. Saya sempat bicara dengan pihak pompengan sebagai penyidiknya dan beberapa pimpinannya bahwa kalaupun nanti misalnya nanti ini kalau dibilang pompengan tidak peduli dengan ini, mereka menyampaikan kepada kami tidak ada solusi, tetap harus lokasi ini ditertibkan, tidak ada ini bangunan. Bahasa ditertibkan itu bisa berkonotasi itu Pak, harus dibongkar itu bangunan begitu. Kalaupun dalam bahasa tidak ada, tetapi keinginan dari padilan ditertibkan, maunya mereka tidak ada di situ. Karena pertama alasannya tahu Pak ya, mereka sampaikan kepada kami, danau ini adalah salah satu long storage, tempat sumber air minum. Pertama, tabe. Nah, pertama itu. Kemudian ini adalah asetnya pihak pompengan Pak. Kami sempat lama bertanya, Pak bagaimana itu? Sampai-sampai katanya ada orang Brimob telepon orangnya pompengan. Ada Brimob terkait yang di sini ya. Ada Brimob, orang bilang kami sampai sudah jelaskan sama Brimob tersebut bahwa aturannya jelas. Ada dari kementerian. Akhirnya itu orang Brimob katanya paham dengan adanya kegiatan penertiban ini. Ada Brimob pernah telepon katanya orang pompengan, ini bagian penyidiknya Pak. Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa kalau ada bahasa bahwa orang pompengan tidak peduli dengan keadaan di situ, kenapa ada suratnya? Kemudian saya tanya langsung kepada penyidiknya. Penyidik Pak ini ya, penyidik PPNS-nya.
yang hadir pada saat penertiban juga bahwa tetap harus dilakukan penertiban. Jadi kami tidak serta-merta kecamatan, lurah, kami tetap berpegang teguh surat permintaan dari pihak Pompengan yang ditujukan kepada Pak Wali Kota, dan disposisinya Pak Wali Kota berdasarkan surat Pompengan tersebut kami menyampaikan surat teguran dan menyampaikan untuk dilakukan penertiban. Terkait nanti ada persalah pemahaman, kalau sampai dibilang ada orang Pompengan yang menyatakan bahwa kami tidak pernah melakukan telepon sini, saya selalu bertemu dengan orang penyidik. Saya berkonsultasi dulu sebelum saya melakukan, Pak. Terus terang, bagaimana dengan keadaan ini, Pak? Karena dia yang punya aset. Saya tidak serta-merta juga untuk melakukan tindakan ke bawah kalau tidak ada penyampaian kepada pihak Pompengan. Pihak Pompengan silahkan, Pak. Ini penyidiknya, Pak ya, PPNS namanya, penyidik PNS. Ada pejabat penyidik di Pompengan, Pak. Semua instansi punya, biar di Kota Makassar ada penyidik. Tapi ini langsung penyidiknya Pompengan, PPNS namanya. Dia yang bisa melakukan memenuhi syarat untuk melakukan penertiban. Sekalipun pada saat manual kami yang turun, tapi dia ada. Kalaupun tidak ada, saya konsultasi sama dia, penyidik tersebut. Saya berkomunikasi. Kalau misalnya ada Bapak sampaikan siapa orangnya bahwa kami tidak berkomunikasi, saya juga bisa sampaikan kepada pihak Pompengan bahwa ada Parata bilang bahwa tidak pernah katanya ada telepon sama orang Pompengan. Selalu kasih tahu kami sampaikan. Karena kemarin Pak Hamzah, saya langsung kasih Pak Hamzah, pada saat di kantor camat kemarin, pada waktu kita penertiban di sebelah, Pak Hamzah dipanggil, dia tidak bisa ngomong karena ada bahasa lain yang di luar dari kebijakan orang Pompengan. Ditegur langsung Pak Hamzah. Orangnya Pompengan itu, Pak ya, itu Pak Hamzah. Ditegur langsung sama orang Pompengan karena ada kebijakan lain yang dia keluarkan. Orang keberatan itu pimpinannya. Jadi saya minta maaf, agak soal saya mencerita tinggi ya. Minta maaf, saya bukan kecil. Maksud saya mau sampaikan bahwa kalau ada orang Pompengan bahwa tidak pernah ada komunikasi terkait lokasi tersebut, saya mau tahu siapa itu orangnya Pompengan. Tolong kasih tahu saya, supaya saya komunikasi juga sama pimpinannya, supaya kami tidak salah. Karena kami selalu konsultasi bagaimana Pak di sebelah itu. Kami ini juga selalu didatangi oleh warga pelaku ekonomi bahwa tidak ada begini. Dia bilang, tetap Pak, tetap jalankan penyidik tersebut. Sampai-sampai katanya ada brimob katanya di sini yang mengaku juga dia punya di sini ada andil. Dia telepon itu orangnya Pompengan, bagian penyidik itu, dia bilang, dia kasih tahu sama direktur tetap dilakukan penertiban. Dan orang brimob itu paham karena dibacakan aturannya oleh Pompengan orang penyidik tersebut. Iya. Jadi kalau mau ketemu, cari ke penyidiknya orang Pompengan. Tapi karena dia memang bagian penindakan. Adi sama Yusuf. Siapa Pak? Adi sama Yusuf. Coba tanya ke Pak Adi. Kalau Pak Adi pernah bilang tidak pernah aku telepon saya sama Pak Adi, berarti Pak Adi bohong. Ya, kasih tahu Pak Adi. Saya sering konsultasi sama dia terkait kegiatan di sini. Saya juga tidak akan turun kalau tidak ada konsultasi sama dia. Banyak cara saya sampai sekarang belum saya konsultasi sama dia karena saya juga bagaimana itu Pak, tetap saya ditertibkan. Kami tunggu waktu itu bala cara deh. Tapi kami juga kami juga bala cara deh karena yang bukan taman Pak ya, yang bukan taman. Di sebelah itu yang bukan taman. Kalau dia memang perjanjian taman itu ruang terbuka hijau. Itu penyidik PNS. Kalau ada penyitaan, ada penertiban, tugasnya penyidik PNS itu, dan dia jabatannya adalah penyidik PNS di Pompengan, Pak Adi itu. Kalau Pak Adi yang kita maksud Pak ya, yang saya tahu namanya memang Adi itu. Saya tidak akan lakukan, tapi minta maaf, saya juga tidak akan turun ke bawah Pak kalau tanpa konsultasi itu sama Pak Adi. Terpas kalau cara dia. Di sini pun saya tanyakan dan dia saya sampaikan ada brimob yang telepon dia mengaku apalnya di sini bahwa terkait penertiban itu, dan sudah disampaikan oleh Pak Adi. Saya sudah jelaskan sama anggota brimob tersebut dengan aturannya dari kementerian PU, aturan seperti, dan paham orang anggota brimob tersebut. Jadi apa pembelaan Pak sama warga? Siapa Pak? Kita maksudnya. Saya Pak. Perintah dari pimpinan, bukan maksudnya. Ya, saya maksudnya. minta petunjuk tapi kan karena sebagai Pak. Tabe. Saya bukan maksud tidak karena saya ini menjalankan perintah. Tabe.
perintah ya. Kami juga sudah konsultasi, tapi pihak Pompengan tetap karena ini asetnya Pak. Saya juga tidak bisa bertahan kalau bukan aset mereka Pak. Bukan, iya tapi tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Saya juga tidak bisa bertahan kalau mereka ngotot karena asetnya. Dia punya aset Pak, tapi pahami dulu. Dia maksudnya aset milik mereka. Tuh, iya. Saya juga harus care sama mereka karena dan dia punya dasar dari kementerian, aturan dari kementerian Pak. Saya mau ngomong apa kalau sudah bicara aturan nih Pak? Saya juga dibatasi. Sekalipun saya berupaya untuk berdengok Pak Lurah, makanya kami solusi tadi Pak Lurah kemarin kan ditawarkan di GMTD. Tetap kita mau, tapi diarahkan ke sana tidak bisa kita bertahan di sini. Tapi dulu. Di sini saya dulu kodong bicara, saya nanti kasih bicara. Tapi Pak Lurah sudah carikan solusi karena tadi bilang solusi. Solusinya sampainya ke GMTD karena itu asetnya Pompengan, dia minta itu, mintanya Pompengan, dicarikan ke tempat lain, karena tidak bisa kita bertahan juga situ. Persoalannya yang pemilik aset. Sama di pinggir danau. Ye, Sama-sama di pinggir danau. yang mananya Pak? Di GTC Pak. Di Pompengan di sedangkan di sini katanya miliknya GTC itu. Antara sungai itu punya itu Pak. Saya tidak tahu. Tapi sini ke Pak Lurah. Tapi saya bertanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dia tidak membela. Jadi ada dia Bang Belinya kenapa yang tinggal permanen di daerah baru sampai di pilih-pilih syarat jadi besok katanya undang-undang. Kenapa kita belum dibongkar? Kenapa bukan di sana dulu? Yang permanen bagaimana? Jadi kalau permanen. Tabe Pak. Sesuai pesanan. Tabe Pak. Bukan ada pesanan di sini Pak nih, yang ada bahasa bahwa pesanan. Ya baik dibilang begitu pada pesanan Pak, karena kami bekerja ini ada aturan. Ada garis komando, ada SOP. Kami juga ada asas perintah. Kami pun tidak berani berbuat kalau tidak ada perintah dan berdasarkan surat. Surat itu resmi dari pihak Pompengan. Kami kecamatan Pak Camat ada surat yang menunjukkan Pompengan kepada Pak Wali. Pak Wali langsung sampaikan ke diskusi kepada Pak Camat dan diteruskanlah kepada kami dan Pak Lurah. Jadi bukan pesanan bagaimana, ada surat. Seandainya itu pesanan bahwa itu tidak jelas, kami tidak mungkin juga. Ada surat Pak. Surat itulah yang jadi dasar. Kalau dibilang pesanan berarti tanpa surat dong. Tidak berdasar. Tapi Pak, jadi Pak Lurah dikatakan bahwa warga ini masih berharap pemerintah berpihak kepada mereka. Sebenarnya keberpihakan kami ini karena ada keterbatasan kami aturan. Seandainya pihak Pompengan tidak menunjukkan aturan dari kementerian terkait penggunaan lahan tersebut, kami juga bisa tunjuk yang lain, misalkan mungkin perjuangkan kita, tapi dia kasih lihatkan kita akan aturan mereka dari Kementerian PU terkait penggunaan lahan tersebut. Iya, bahwa ini ada aturan. Jadi Tabe Pak Lurah, ada bahasa katanya ada orang Pompengan yang diterima oleh pihak ini menyatakan bahwa tidak pernah beda kita berkomunikasi bertelepon dengan orang Pompengan. Padahal saya Pak Lurah sering bertelepon dengan penyidiknya PNS-nya orang Pompengan Pak Adi bahwa saya mau begini. Tadi telepon lagi. Telepon tadi. Dia kalau memang dia jadi dia mau dia utus orangnya langsung ke sini. Dari Pompengan. Jadi Tabe Pak, kami tidak melakukan kegiatan tanpa konsultasi dengan Pompengan kan ada penyidiknya. Iya. Penyidik ini yang berhak untuk melakukan penertiban dan penyitaan, memberikan arahan. Kami juga ini tidak bisa. Kami hanya kewilayahan, tapi terkait aset Pompengan. Mungkin mereka Pak Lurah ada yang disampaikan, silakan Pak Lurah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya terlambat. Mungkin karena ada pertemuan lagi sebelumnya dari tadi. Saya langsung datang di sini terkait dengan penertiban yang kita lakukan ini. Jadi kemarin kan dibacakan semua itu aturannya sama Pak Hamnur. Itu Kepala Seksi Barang Milik Negara. Dia itu yang mempunyai wewenang untuk menginventarisir itu barang milik negara itu yang mana, apakah asetnya Pompengan yang mana yang ini, yang mana yang tidak, yang mana. Dia yang tentukan karena dia yang mengurusi itu. Dan kemarin kan sudah dibacakan aturannya.
dari Pak RW ku kemarin dia bilang, Pak RW 2 ngoyo, dia bilang kalau bisa dibina apa segala macam. Tetapi kalaupun dibina kan dibacakan Maki di aturannya, kalau dia istilahnya apa salurannya ya, saluran pembuangannya ya, kan saluran pembuangannya kita bilang mau dibina apa segala macam. Tetapi dari sisi semi permanennya itu lagi, jadi masih ada aturannya yang disalahgunakan. Makanya kudu gitu kemarin tidak bisa diambil keputusan. Nah sehingga kemarin pada saat itu si Pak Hamnur bilang bermohon Mi, tapi dibongkar dulu. Tapi kita ini kan kita baliki, toh kita bermohon Mi, tapi kita tidak bongkar juga di sana. Itu kan kemarin dia bilang itu. Ada yang dengar enggak Pak Hamnur pada waktu dia berbicara? Toh dia bilang gitu. Iya bongkar dulu dia bilang pada waktu itu di sini. Saya dengar karena di sampingku pas. Jadi setelahnya itu kodong itu penyidik putih sebelah namanya Pak Yusuf itu dari Balai Pompengan. Dan saya juga bertanya sama kita. Jadi saya bilang apa tahu kodong, saya ini bukan ke anu, saya tahu ini kita semua adalah warga lokalku. Dan mau tidak mau suka tidak suka kita sering bertatapan di sini. Chemistry sudah ada. Dan iya. Seandainya juga lahannya ini ada lahannya tanah kosong ini, dia tidak juga bisa menyewakan Ibu karena bukan tanah sempadan sungai. Iya, artinya saya ini Bu bukan nggak bilang mau anu, kita ini saya cari jalan tengahnya kodong. Saya ini berpikir keras bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian bisa masing-masing berusaha dengan pada tempatnya. Bukan berarti bilang sepadan sungai ini tidak boleh. Bukan berarti di sepadan sungai ini tidak boleh sebenarnya. Seperti itu Ji. Dan ada kemarin saya lihat juga dari yang masih zamannya Tole yang pertama ada surat di situ. Saya lihat di situ dia tanda tangan juga Pak Hamsa, Matui RW 2 dulu siapa namanya? Ismail Tamu dan Lurah sebelumnya, tapi di situ jelas apabila Pompengan membutuhkan atau apa dia siap memberikan anunya tanpa meminta ganti rugi. Saya lihat itu ada anunya suratnya tahu. Iya surat pernyataan betul. Jelas bahwa kita tidak ilegal. Iya, tapi setidaknya Bu, sekarang ini menurut ini Pompengan seperti apa? Dia minta lahannya sekarang atau tidak? Seperti itu. Terus gunanya nanti untuk apa di sana? Saya tergantung main Pompengan, apakah dia yang punya? Tidak bisa merta-merta saya mau ini. Iya. Bukan di sana banyak yang. Iya, artinya begini. Artinya Bu, tabe satu-satu kita bicara. Toh, ini bukan semerta-merta dibilang ini di Tanjung Merdeka, itu saja di Mancis Kodong Bu hilang semua. Kalau setelah ini satu-satu bicara, setelahnya ini Bu, kan masih kita bertahap ini Bu. Iya dari Pompengan ini kan dia bertahap Bu. Kan itu yang saya kirimkan kemarin itu dari anu awal saya kasih lihat juga itu petanya tuh mulai dari Macini Sombala, Tanjung Merdeka, Parantamun sampai di Balangbaru. Itu semua itu IPA 4 Macini Sombala itu adalah saluran baku air PDAM. Kemarin dibilang Ji kemarin Bu. Itu Ji. Tapi kemarin sempat saya ditanya dari Pompengan, beliau sempat bertanya kepada saya bahwa di tempatmu ada pipa besar tidak? Saya menjawab tidak ada. Ada bendungan tidak? Tidak ada. Ada drainase tidak? Tidak ada. Kalaupun mengenai masalah limbah, tolong ajari kami bagaimana mengolah limbah dengan benar. Cocok Ibu, cocok kita bilang itu. Saya bilang kan di surat itu dibilang itu ada IPA 4 Macini Sombala. Ya, mungkin tidak tahu ada pipa besar atau apa itu adalah kemarin kan dibilang itu. Siapa yang dengar waktu dibilang itu adalah saluran air baku. Dibilang sama orang Pompengan tuh. Namanya orang teknis kan, saya bukan orang teknis Bu. Saya tidak tahu apakah itu apa dibilang ini, tapi bagaimana caranya supaya ini orang Pompengan dia bisa ke Bapak Ibu sekalian dia jelaskan seperti ini adanya ini saluran 4 ini Macini Sombal ini termasuk saya di wilayah itu Macini Sombal Tanjung Merdeka seperti itu. Nah, terus yang kutanya sebenarnya kan pertemuan kemarin itu belum tuntas. Belum tuntas. Dan baru satu kali pertemuan. Harusnya semua ini saudara-saudara saya ini diadakan pertemuan kembali. Kemarin kan kita beri karena waktu sholat. Jadi kita sama-sama muslim. Gitu loh. Saya datang lagi, saya cuma 20 menit sholat, saya datang kosong. Jadi begini Pak. Ini kan saya kemarin sudah turunkan surat bulan ketiga. Saya mau kita
bikin lagi pertemuan setelah saya turun surat ketiga ini, saya panggilkan ke orang Pempengan secara resmi dan baik dan benar. Kalau ini kan mendadak, gimana orang mau telepon mau datang juga kalau Apa mau. Lurah? Seharusnya, tapi Iya. seharusnya setelah SP1 Iya. kan kita bersurat. Iya. Saya bersurat ke Pompengan, Iya. bersurat kemana-mana. Begini Pak. Tapi dulu, Iya. ya saya lanjutkan. Harusnya kita, termasuk DPR kita surati minta waktu RDP. Iya. Tembuskan ke wali kota. Iya. Harusnya beliau Pak Wali Kota melihat. Oh tunggu RDP aja sekalian. Iya. Karena tuntas kalau RDP. Iya. Hadir Pompengan, Iya. hadir kita, Jadi- hadir semuanya. jadi Hadir kemarin- Tommy mungkin iya. dari Binmas. Iya. Tuntas Iya. RDP. Iya. Jadi maunya bijaksana sedikit. Iya. Karena ini kan tidak terburu-buru. Iya. Tidak. Mungkin Kenapa 3 dia harus sekali? Mungkin 3 bulan, mungkin 2 bulan, santai gitu loh, santai. Nah, saya terus terang, anak saya punya tempat ini, disuruh bongkar kita bongkar Nggak ada masalah. Dan Iya. lebih senang kita bongkar sendiri daripada Betul. bapak yang bongkar. Cuma bijaksana sedikit Iya. gitu loh, kasih waktu. Iya, kasih waktu. Beliau kan tidak pernah hadir. Tadi bilang sudah beberapa kali pertemuan, cuma 1 kali Pak dan tidak tuntas. Beliau juga tahu itu. Ya, tidak ada masalah. Kalau mau tuntaskan di RDP saja. Toh, saya juga sudah ke Ombudsman kemarin. Saya sudah Ombudsman. Sudah sampai kemana-mana Pak. Iya, kita jalan. Boleh saya jawab? Silakan. Iya. Jadi kan kemarin setelah saya kirimkan SP1, saya kan panggil lagi rapat. Yang pertama dulu hadir Pak Hamsa, SP2 yang kemarin terakhir kita sini. SP3 ini saya mau bikin lagi Pak pertemuannya, karena kan saya baru keluarkan juga. Toh? Karena tidak teman-teman langsung dibilang, ini sudah turun ketiga, besok bongkar, kan tidak begitu Pak. Siapa lagi namanya? Dekule datang waktu hari Jumat kurang. Dia tanya, Pak, Pak, yang kian begini saya Dekule, saya ini tetap kan, jangan namanya prosedur. Kalau ada apa-apanya pun saya kurang, artinya saya jalan ke